Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, Yosua berkata demikian, ingatlah perkataan yang disampaikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketenteraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sini, sungai Yordan. Namun, kamu semua pejuang gagah perkasa haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan ketenteraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami menaati Musa, demikianlah kami akan menaati engkau. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak menaati perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini.
Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas sotoh itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke sotoh untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu rampas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami, dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu. Kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah, dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu menjawab, "Jadilah seperti yang kamu katakan." Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi, lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan, tetapi tidak menemukan mereka. Pulanglah kedua orang itu, turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Menyeberangi sungai Yordan. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian,
Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi, engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu Yosua berkata kepada orang Israel, mendekatlah dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua lagi, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan ia sungguh-sungguh akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi menyeberang di depan kamu di sungai Yordan. Sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air sungai Yordan. Air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air sungai itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi satu bendungan yang berdiri jauh sekali di dekat Adam, kota di sebelah kota Sartan. Aliran air ke Laut Araba, Laut Asin terputus sama sekali. Lalu bangsa itu menyeberang di seberang kota Yeriko. Para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah sungai Yordan. Sementara seluruh orang Israel menyeberang di tanah kering itu sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Batu-batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak para imam itu. Bawalah ke seberang dan letakkanlah semuanya itu di tempat kamu menginap malam ini. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap suku. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu. Jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, apa arti batu-batu itu bagi kamu? Kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang,
ke tempat mereka bermalam dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan, di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Demikianlah para imam yang mengangkat tabut itu tetap berdiri di tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Tepat seperti yang diperintahkan Musa kepada Yosua, bangsa itu bergegas menyeberang. Setelah seluruh bangsa selesai menyeberang, menyeberanglah para imam dan tabut Tuhan itu di depan mata bangsa itu. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu juga menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 prajurit yang siap berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada hari itu, Tuhan membuat Yosua besar di mata seluruh orang Israel. Mereka sangat menghormatinya seperti mereka menghormati Musa sepanjang hidupnya. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Perintahkanlah para imam yang mengangkat tabut hukum itu supaya naik dari sungai Yordan." Lalu Yosua memerintahkan para imam itu, "Naiklah dari sungai Yordan." Pada saat para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu naik dari tengah sungai Yordan dan menjejakkan telapak kaki mereka ke tanah kering, air sungai Yordan itu kembali ke tempatnya dan mengalir di sepanjang tepinya seperti dahulu. Bangsa itu naik dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Lalu ia berkata kepada orang Israel, "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, 'Apa arti batu-batu ini?' kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu demikian. Orang Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Tuhan Allahmu telah mengeringkan sungai Yordan di depan kamu sehingga kamu dapat menyeberanginya. Seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, laut itu dikeringkannya di depan kita sehingga kita dapat menyeberanginya, supaya semua bangsa di bumi menyadari betapa kuatnya tangan Tuhan dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu."